Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi. Kita akan mempelajari tentang isim-isim mu'rab. Isim-isim mu'rab dalam tata bahasa Arab. Seperti apakah sih isim-isim mu'rab itu? Atau apa sih yang dimaksud dengan isim-isim mu'rab itu? Nah, isim-isim yang mu'rab. Dalam tata bahasa Arab, ya, ketika sebuah kata menjadi subjek atau objek, maka pasti kata tersebut harus berubah harokat atau akhir katanya, ya. Jadi dalam tata bahasa Arab, ketika sebuah kata menjadi subjek atau objek, maka pasti kata tersebut harus berubah harokat atau akhir katanya. Hal ini berbeda dalam tata bahasa Indonesia. Sebuah kata tidak mengalami perubahan ketika dia menjadi subjek atau objek, ya. Contoh, Fatimah memetik bunga. Tidak ada perubahan. Bunga telah dipetik. Tetap kata bunga, kata Fatimah tidak mengalami perubahan apa-apa, cuma urutannya yang berbeda. Nah, dalam bahasa Arab ada perubahan yang dimana ketika sebuah kata itu menduduki jabatan subjek, dia harus marfu. Ketika menjadi objek, dia harus mansub. Dan tanda marfu dan mansubnya itu berbeda-beda tergantung jenis isim tersebut. Nah, untuk menguatkan pemahaman kembali, yuk kita lanjutkan. Nah, di dalam bahasa Arab ada juga ternyata kata yang tidak berubah harokat atau akhir katanya, walaupun mempunyai sebuah jabatan, baik menjadi subjek atau objek. Nah, maka kata yang bisa berubah harokat atau akhir katanya itu disebut mu'rab, ya. Isim-isim yang mu'rab berarti isim-isim yang dia itu berubah. Berubah apa maksudnya? Maksudnya adalah berubah ketika dia menjadi subjek, berubah ketika dia menjadi objek. Nah, itu. Dan kata yang tidak bisa berubah dalam tata bahasa Arab yaitu mabni. Jadi nanti ada isim yang mabni, ada fi'il yang mabni. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang isim-isim yang mabni, dan isim yang mu'rab. Isim yang mabni adalah isim-isim yang dia itu tetap tidak berubah. Tidak berubah walaupun dia menjabat menjadi subjek atau menjadi objek. Maf'ul bih, ya. Subjek menjadi fa'il dalam tata bahasa Arab. Jadi, jika kita klasifikasikan, jika kita bagi isim tersebut, jadi ada isim yang mu'rab, ada isim-isim yang dia itu wajib berubah ketika dia menduduki sebuah jabatan. Ada juga isim-isim yang dia itu mabni, dia itu tetap walaupun dia itu menjadi subjek atau objek yang mengharuskan dia untuk berubah. Nah, adapun isim-isim yang mu'rab adalah, nah, isim-isim yang mu'rab dan tandanya. Perhatikan baik-baik, sahabat. Jadi, isim-isim yang 1 sampai 9 ini adalah isim-isim yang mu'rab. Isim-isim yang berubah. Yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan satu. Maka, ketika dia menjadi fa'il, menjadi subjek, kan, dia harus marfu. Ya, aturan dalam tata bahasa Arab, fa'il atau subjek itu harus marfu. Nah, maka isim mufrad itu
marfunya dengan doma. Contoh, nasoro waladun abaka. Seorang anak laki-laki telah menolong bapamu. Jadi nasoro waladun. Kenapa waladun? Kenapa tidak waladan? Karena fa'il itu dia harus marfu. Marfunya dengan doma. Kenapa dengan doma? Karena dia isim mufrad. Dan ketika isim mufrad itu menjadi objek, menjadi maf'ul bih, maka aturan maf'ul bih itu, aturan objek dalam tata bahasa Arab, dia harus mansub. Harus mansub. Apa tanda mansubnya? Kita lihat jenis isimnya. Isim seperti apa? Kalau jenis isim mufrad berarti mansubnya dengan patah, waladan. Ya, contoh, nasoro abuka waladan. Bapamu telah menolong seorang anak. Nah, waladan dibaca patah. Kenapa? Karena jadi maf'ul bih. Kenapa? Karena maf'ul bih itu aturannya harus mansub. Jadi waladun bisa dibaca waladan, bisa juga dibaca waladin. Inilah isim-isim yang berubah. Selanjutnya musanna. Musanna adalah isim yang menunjukkan dua. Isim itu adalah lafaz yang mempunyai arti yang tidak berkaitan dengan waktu, ya. Seperti kata benda, nama orang, dan lain sebagainya yang tidak berkaitan dengan waktu. Untuk isim musanna, maka marfunya dia dengan alif, waladani, bukan dengan doma. Jadi sahabat harus tahu jenis kalimat-kalimat yang digunakan. Kalau musanna berarti marfunya dia dengan alif, waladani, bukan dengan doma. Waladanun, salah, tapi dengan alif, waladani. Berarti ketika musanna menjadi subjek, menjadi fa'il, maka inilah marfunya dengan alif, waladani. Ketika menjadi objek atau maf'ul bih, maka mansubnya itu dengan iya. Asalnya waladani menjadi waladaini. Nah, berbeda. Jadi tanda marfu dan mansub isim itu berbeda-beda. Dari mana kita tahunya? Kita tahunya adalah kita kembali ke isim tersebut. Apakah isim mufrad, musanna, atau jamak mudzakkar salim? Berbeda satu dengan yang lainnya. Maka mau tidak mau, isim-isim yang mu'rab dan tandanya itu harus dipahami dan dihafal. Contoh yang ketiga, jamak mudzakkar salim. Muslimuna ketika dia marfu, ya. Nasara muslimuna waladan. Orang-orang muslim telah menolong seorang anak. Nah, maka ketika menjadi fa'il harus marfu. Marfunya dengan apa? Marfunya dengan waw, bukan dengan alif, bukan dengan doma. Kenapa? Karena ini jenisnya adalah jenis jamak mudzakkar salim. Mansubnya dengan iya, muslimina. Bedanya, kalau musanna dia dengan iya juga sama, tapi sebelum ya matinya berharokat patah. Kalau jamak mudzakkar salim, ya sebelumnya kasroh, muslimina. Selanjutnya jamak muannats salim, jamak untuk perempuan banyak. Maka marfunya dengan doma, muslimatun. Mansubnya dengan apa? Dengan kasroh, muslimatin. Berarti kata muslimatin ini digunakan ketika menjadi objek atau menjadi maf'ul bih. Ketika jadi pelaku, ya, maka digunakan muslimatun, bukan muslimatin. Nah, ini aturan baku atau standar baku yang menjadi acuan kita memahami tata bahasa Arab dan perubahan-perubahan harokatnya, tanda-tandanya. Selanjutnya, jamak taksir, yaitu jamak yang dia itu tidak terpola. Kalau jamak mudzakkar salim kan ada waw nun, jamak muannats salim alif ta, tapi jamak taksir dia jamak bentuknya berubah dari bentuk mufradnya. Asalnya waladun, satu anak laki-laki,
Satu anak laki-laki berubah, anak laki-laki jadi banyak. Jadi auladun, bukan waladuna, bukan, tapi auladun. Tanda marfu'nya dengan doma. Tanda mansubnya dengan patah. Nah, selanjutnya asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu adalah isim-isim yang 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Maka tanda marfu'nya asmaul khamsah dengan waw, abuka. Ketika menjadi maf'ul bih menjadi abaka, dia mansub dengan alif. Ketika jadi maf'ul bih atau jadi objek, abaka. Seorang anak laki-laki telah menolong bapamu. Nasoro waladun abaka. Bukan nasoro waladun abuka. Salah. Kenapa? Karena di sini menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih harus mansub. Nah, masuknya dengan alif jadi abaka. Jadi susunannya yang betul nasoro waladun abaka, bukan abuka. Kecuali kalau dia menjadi subjek atau fa'il, baru abuka. Nasoro abuka waladan. Nah, jadi abuka kenapa? Karena fa'il. Tanda fa'ilnya dengan waw, marfu'nya dengan waw. Selanjutnya maksur. Maksur itu adalah isim yang akhir katanya itu adalah alif lazimah. Alif lazimah itu adalah yang bengkok ini, huruf yang bengkok ini sebelumnya patah. Ini alif lazimah. Marfu'nya domah muqaddaro. Apa yang dimaksud dengan domah muqaddaro? Domah muqaddaro maksudnya adalah domah yang dikira-kira, jadi tidak terlihat, gaib. Mansubnya dengan apa maksur? Patah muqaddarah, patah yang dikira-kira. Ya, patah yang dikira-kira. Mankus ini adalah isim, hampir sama dengan maksur, cuma mankus ini adalah isim yang di akhir katanya ada ya lazimah, ya, yang bengkok ini sebelumnya kasroh. Kalau alif lazimah yang maksur sebelumnya patah berarti alif lazimah. Kalau sebelumnya kasroh, oh berarti ini ya lazimah. Tanda marfu'nya adalah dengan domah muqaddaro, domah yang dikira-kira, al-qadhi. Ini juga patah, al-qadhi. Isim alladzi la yansorif adalah isim yang tidak menerima tanwin, ya. Aisyatu, domah, tanda marfu'nya dengan domah. Tanda mansubnya dengan patah, Aisyatu, Aisyata. Nah, demikian sahabat yang kita pelajari kali ini. Mudah-mudahan sahabat tetap semangat dalam mempelajari ilmu-ilmu, dan insya Allah apa yang kita pelajari, apa yang kita menuntut ilmu setiap hari, insya Allah akan berbuah pahala yang besar di sisi Allah. Oke, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku ada papa di dalam rumah. Ya, dome, dape, debol.